dengan Kak Dina di Sekami Online. Oke, sebelumnya kita belajar satu tepuk dulu yuk. Namanya tepuk corona. Oke, siap ya? Tepuk corona. Berjemur, cuci tangan, pakai masker, makan sehat, hidup bersih, corona ambiar. Oke, sudah siap adik-adik? Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Tepuk corona. Berjemur, cuci tangan, pakai masker, makan sehat, hidup bersih, corona ambiar. Oke adik-adik, pada hari ini 8 November 2020 bertepatan dengan hari Minggu biasa yang ke-32. Kita sama adik-adik semua buat belajar tentang berjagalah selalu. Sambutlah kapanpun Tuhan akan datang. Oke, sudah siap? Stay tune video berikut ini. Ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik ataupun kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cinta Tuhan. Nah adik-adik, kita harus selalu mengikuti Yesus. Kita harus cinta sama Allah. Aku mau ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik ataupun kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk, sebelum Sekami online-nya dimulai, kita buka dulu dengan doa ya. Kita ambil sikap doa. Kita satukan tangan kita di depan dada. Kita pejamkan mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang malam kemarin. Terima kasih atas pagi ini. Terima kasih untuk udara yang segar. Terima kasih untuk kesehatan kami. Tuhan, kami mau melanjutkan acara Sekami Online hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami ingin bernyanyi, kami ingin merenungkan renungan dari Romo. Terima kasih Tuhan, buka hati kami untuk selalu siap sedia menunggu waktu-Mu. Ajari kami berjaga-jaga bila mana Engkau datang. Ajari kami untuk berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik semua.
Kita pada pagi hari ini akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Akulah pelita, membawa terang kasih-Nya, menjadi saksinya di dunia yang gelap. Akulah pelita, menjadi saksi Kristus. Pakailah hidupku Tuhan, menjadi berkat di keluarga, di gereja, dan di mana saja. Pakailah hidupku Tuhan, menjadi berkat di keluarga, di gereja, dan di mana saja. Pakailah hidupku Tuhan, menjadi berkat. Halo adik-adik semua, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Tentunya teman-teman tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Teman-teman yang terkasih, pada kesempatan pagi ini, perkenalkan nama Romo adalah Romo Christoforus Resa, biasa dipanggil Romo Resa. Romo Resa sekarang bertugas di Paroki Santa Maria Lourdes Promasan.
Mungkin teman-teman bingung toh, Permasan itu di mana toh Romo? Permasan itu ada di dekat Gua Maria Sendang Sono. Maka nanti teman-teman, adik-adik yang mau ziarah ke Gua Maria Sendang Sono bisa main juga ke Paroki Romo di Paroki Permasan. Ya, sekarang kita mau merenungkan sabda Tuhan terlebih dahulu ya adik-adik ya. Sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan baru saja itu bicara tentang apa? Ayo, teman-teman masih ingat atau enggak? Apa-apa? Ya, benar. Bicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dari Injil apa? Ayo tadi. Apa? Benar. Dari Injil Matius. Adik-adikku yang terkasih, Romo mau menceritakan sebuah cerita yang ada mirip-miripnya sama dengan bacaan Injil yang baru kita dengar. Kalau tadi ada 5 gadis bodoh yang gak mempersiapkan minyak, sehingga ketika pengantin prianya datang lalu dia ditinggal, dan juga ada 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan minyak. Dan ketika pengantinnya datang, dia bisa masuk ikut ke dalam pesta perkawinan, pernikahan. Iya, ada sebuah cerita juga yang mirip-mirip dengan itu. Tema renungan hari ini mau Romo berikan adalah mari berjaga-jaga. Oh, gampang toh? Mari berjaga-jaga. Berjaga-jaganya gimana? Ada sebuah cerita yang bisa menjelaskan tema dari permenungan Romo itu. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, Romo mau minta adik-adik untuk berlatih dulu. Kita mau main pakai cerita tangan gitu ya. Ini tangan kiri mana? Tangan kirinya teman-teman. Ini tangan kiri ya. Tangan kirinya diangkat. Tangan kanannya juga diangkat. Sekarang yang tangan kiri, nanti ceritanya ini tentang kancil dan kura-kura. Atau kelinci dan kura-kura. Nah, yang kelinci tangannya coba begini. Ininya kelingking dan jari manisnya diangkat. Lalu jari tengah, jari telunjuk dan jari jempolnya ditangkupkan seperti ini ya. Lalu begini. Nah, gampang tak? Oh, ini kupingnya kelinci. Ini mulutnya kelinci. Gitu kan. Terus yang tangan kanan, mana tangan kanannya? Diangkat. Nah, tangan kanannya diangkat. Ini kura-kura. Kura-kura karena bentuknya bulat, ya toh. Maka begini. Nah, bisa ya. Ini semua jarinya dibeginikan. Nah, lalu nanti kalau kura-kura bicara begini. Kalau kelinci bicara gini. Nah, bisa ya. Coba sekarang ikuti cerita Romo. Pada suatu hari ada kelinci dan juga kura-kura. Kedua binatang ini ikut lomba bersama-sama di sebuah perlombaan yang namanya lomba lari bersama. Nah, ada lomba lari cepat-cepat lari antara si kelinci dan si kura-kura. Kelinci dengan kekuatan kakinya dia berkata sama si kura-kura, "Hei kura-kura, kamu dan aku akan lomba lari. Pasti aku yang akan menang karena aku punya kaki yang kuat. Kalau kamu pasti akan kalah karena kakimu pendek-pendek. Kakiku lebih panjang dari kakimu." Lalu si kura-kura menjawab si kelinci, "Kita lihat aja nanti siapa yang akan menang. Aku akan tetap berusaha. Aku akan tetap melawanmu dengan kekuatanku. Aku juga mau membuktikan bahwa aku tidak mudah menyerah. Ayo, sekarang kita lomba." Lalu, kedua binatang ini berlomba bersama. Si kelinci kemudian siap dengan kaki-kakinya. "Aku sudah siap dengan kaki-kakiku yang kuat." "Aku juga sudah siap untuk melawan kelinci." Kemudian jurinya mengatakan, 1, 2, 3, mulai. Kelinci dengan kekuatan kakinya dan lebih panjang dari kura-kura kakinya, dia berlari cepat. Aku pasti menang, aku pasti menang. Sangat cepat sekali. Si kura-kura dengan kakinya yang pendek-pendek, dia hanya bisa merambat lambat sekali. Zut, 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 zut. Aduh, kelinci cepat sekali ya.
Ternyata dia memang punya kaki yang kuat. Semoga aku bisa mengalahkannya ya. Lalu si kelinci meninggalkan kura-kura jauh sekali. Begini jaraknya nih. Wah, jauh loh. Jauh sekali. Jauh. Si kelinci kemudian hampir sampai di finish. Tetapi dia mengatakan dalam dirinya, aku akan menunggu kura-kura supaya kura-kura melihatku masuk garis finish. Kalau aku langsung masuk garis finish begini saja, tidak seru. Aku tidak bisa meledeknya. Lalu, si kura-kura yang masih tetap berjalan lambat ini ditunggu oleh si kelinci. Si kelinci ingin tidur terlebih dahulu. Aku tak tidur dulu. Si kura-kura paling masih lama sampai sini. Aku mau tidur dulu di bawah pohon itu. Lalu si kelinci kemudian tidur di bawah pohon. Dia tidur, kelipuk gini toh. Tidur. Saking terlelapnya si kelinci yang lama tidur pulas, si kura-kura ternyata hampir sampai finish. Dan ketika melihat si kelinci tidur, si kura-kura kemudian berkata, "Loh, si kelinci kenapa masih tidur di sana? Wah, ini kesempatan buatku supaya aku bisa masuk garis finish. Aku harus mengalahkan kelinci supaya dia tidak sombong lagi." Kemudian si kura-kura jalan dengan pelan-pelan supaya kelinci tidak bangun. Zut, 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 zut. Dan akhirnya dia melewati si kelinci. Dia hampir masuk garis finish. Dan akhirnya si kura-kura masuk garis finish, melewati garis finish, dan menang. Lalu si kura-kura setelah melewati garis finish, dia berteriak, "Hore! Hore! 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 Aku menang!" Lalu si kelinci yang mendengar teriakan si kura-kura kemudian bangun. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Wah, aku sudah tidur berapa lama ya? Wah, aku sudah tidur berapa lama? Lalu ketika si kelinci melihat kura-kura yang sedang berteriak-teriak senang kegirangan, si kelinci kemudian menyesal. Lalu dia kemudian menangis. Kura-kura mengalahkanku padahal aku lebih dulu darinya. Aku pengen sombong kepadanya. Malah dia mendahului aku. Tuh, ini gara-gara aku tidur nih. Aku menyepelekan si kura-kura. Aku sangat malu. Lalu kemudian si kura-kura berkata kepada kelinci. "Kelinci, kamu memang punya kaki yang lebih kuat, lebih panjang dariku. Larimu pun cepat. Tapi kamu sih gak berjaga-jaga. Sudah hampir sampai. Malah kamu menyepelekan aku, kamu tinggal tidur, dan kamu punya niat buruk untuk mengejekku. Makanya jangan seperti itu, nanti kamu akan kalah." Lalu si kelinci kemudian berkata kepada si kura-kura, "Iya kura-kura, harusnya aku yang menang. Besok lagi aku tidak seperti itu. Besok lagi akan lomba denganmu, tapi aku tetap berjaga-jaga. Aku tidak mau menyepelekan kamu. Ya sudah, kita pulang. Sekarang aku akan berlatih lebih giat lagi untuk bisa mengalahkanmu." Lalu ceritanya selesai. Si kelinci dan kura-kura. Adik-adik yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita juga sama. Diundang oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia berjaga-jaga selalu di dalam kehidupan adik-adik semua. Berjaga-jaga dalam hal apa aja sih? Contoh, sekarang adik-adik yang sedang sekolah. Adik-adik kan sekarang sedang belajar online, ya toh? Adik-adik juga harus sudah bersedia ketika mungkin ada guru, ada mungkin tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang harus dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Sama seperti si kelinci tadi. Kelihatannya gampang, cuman pelajaran apa misalnya
bahasa Indonesia, atau agama, atau mungkin matematika, atau mungkin bahasa Inggris, yang kemudian membuat adik-adik, nanti aja lah ngerjainnya, nggak usah aja lah, nggak usah sekarang aja lah, besok-besok aja. Dan ketika waktunya dikumpulkan, adik-adik baru ingat, lalu kutubiakan. Kutubiakan itu terburu-buru, tergesa-gesa ngerjakannya, sehingga hasilnya malah tidak maksimal. Ada banyak lagi pengalaman kita yang mungkin masih bisa kita renungkan bersama-sama. Contoh, misalnya adik-adik diberi uang saku. Jangan semuanya dihabiskan, tapi disisihkan untuk ditabung. Siapa yang di sini kadang-kadang juga diberi uang saku untuk beli apa? Beli makanan mungkin, atau beli kuota mungkin, untuk belajar dan segala macamnya. Jangan semua dihabiskan, disisihkan, kemudian ditabung. Adik-adik yang terkasih, banyak hal yang bisa kita buat supaya kita tetap berjaga-jaga. Semoga sabda Tuhan hari ini bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang cermat, dan juga tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti kelinci yang tadi, yang kemudian meremehkan tugas dan juga tanggung jawabnya, yang dia meremehkan apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga akhirnya dia mengalami kesulitan, bahkan mengalami kesedihan. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mampu berjaga-jaga karena Tuhan menginginkan kita mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan, sukacita dalam Tuhan. Maka kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita sabda yang sungguh membuat kita untuk berjaga-jaga. Sekarang, mari kita hening sejenak, kita berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan membantu kita menjadi anak-anak yang tadi cermat, kemudian mampu berjaga-jaga, dan kemudian menjadi anak-anak yang waspada tadi itu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Kami Kau panggil untuk menjadi anak-anak yang siap sedia berjaga-jaga, selalu cermat dan juga waspada terhadap tugas dan tanggung jawab kami. Semoga rahmat tanggung jawab, rahmat berjaga-jaga boleh hadir di dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk menjadi anak-anak yang terus-menerus waspada di dalam kehidupan kami. Berilah kami rahmat juga ya Tuhan, supaya kami tetap senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam renungan minggu ini. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk adik-adik semua. Terima kasih, berkah dalam. Halo adik-adik kami online, kali ini kita akan membuat kreativitas tentang berjaga-jaga. Nah, maka Kak Angga akan membuat sebuah celengan. Tada! Nah, celengan ini digunakan untuk berjaga-jaga, khususnya untuk situasi darurat. Nah, misalkan butuh membeli buku kalau pas orang tua nggak punya uang, terus membeli sepatu baru kalau sepatunya sudah rusak. Terus apalagi ya? Banyak sih. Kalau untuk urusan berjaga-jaga hanya orang tua masing-masing ya, atau juga dengan kakak-kakak pendampingnya. Yang diperlukan adalah kardus bekas. Nih, Kakak pakai kardus kecil gini ya. Lalu yang kedua adalah kardus penutup yang kita kasih lubang seperti ini untuk memasukkan uang. Boleh juga pakai kertas HVS untuk kita buat tulisan berjaga-jaga. Membuatnya, pertama-tama kita tutup bagian dalam kardusnya yang berlubang dengan kertas yang kita siapkan tadi untuk memasukkan uang. Jadi seperti ini.
seperti ini. Lubangnya ada di depan ya, karena di belakang nanti untuk hiasan tulisan pop artnya. Nah, kita bisa pasang dalamnya ini, kita tempel dengan double tip atau dengan lem. Lalu kita gunting 2 kertas kayak gini. Nah, terus fungsinya adalah untuk menempelkan tulisan-tulisan. Ini nanti diletakkan di belakang. Terus kita lipat menjadi 3 bagian seperti ini. Bentuknya. Ding. Ya. Nah, kertas tadi kita pasang seperti ini. Kita buat tulisan seperti ini buat baju Natal. Kasih semangat juga dong. Semangat. Semangat. Apa? Dikasih tulisan semangat. Kamu bisa. Nah, tadi udah kita tempel semuanya di dalam. Kak ya. Buat baju Natal semangat, kamu bisa. Masukin tuh celengannya di sini. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri sekami online hari ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa penutup ya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik hati, puji dan syukur Tuhan kami haturkan kepadamu karena penyertaan dan bimbingan-Mu selama ini. Tuhan, kami juga berterima kasih karena penyertaan-Mu kami boleh melaksanakan dan mengikuti kegiatan sekami online hari ini. Bapa, berkati kami dalam setiap gerak langkah hidup kami ini. Berkatilah juga orang tua, sanak saudara, para romo, para suster, para bruder, para frater, dan semua orang yang berada di sekeliling kami. Kami juga berdoa Tuhan, berkati kami, bimbing kami, supaya kami selalu siap untuk menyambut kehadiran-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih kami selalu ucapkan kepadamu dan berkatilah kami selalu. Semua ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mana tadi videonya? Seru bukan? Bagus banget pasti isinya ya, buat pembelajaran kita semua. Nah, pesan Kak Dinar, yuk bekali diri dengan perlengkapan iman untuk menyambut Tuhan. Dadah! Bersama ya, tertawa bersama dia.
Menari bersama dia, ku menangis bersama dia, ku tertawa bersama dia, oh oh bersama dia. Melayani bersama dia, ku bekerja bersama